Assalamualaikum, Al-Fakir Abdul Wafi ingin menyampaikan kepada seluruh sahabat muslimin wal muslimat dimanapun kalian berada, bahwa di tahun 2025, khususnya di bulan Oktober, saya melihat banyak di media sosial mulai bertebaran berita orang-orang yang jauh dari agama lalu mendiskreditkan pesantren. Orang-orang yang moralnya jauh dari agama mulai menghina dan merendahkan pesantren. Orang-orang yang ilmunya jauh dari agama mulai mengkritik keilmuan yang ada di pesantren. Padahal pesantren adalah tempat kita mencari ilmu, mempelajari ilmu agama secara maksimal. Di Indonesia hanya di pesantren tempatnya. Ilmu tidak akan sistematis bisa dia pelajari kecuali melalui pesantren untuk di negara Indonesia. Nah, kemudian orang-orang yang jauh dari agama, pemikirannya hanya mungkin lewat Google, seperti Guru Gembul, seperti Trans7 dan lain sebagainya, mereka memandang sebelah mata sebuah pesantren dan tidak melihat apa saja yang telah diberikan oleh pesantren terhadap masyarakat Indonesia. Saya misalnya, saya pernah mondok di pesantren itu 2 kali. Yang pertama, di Pondok Pesantren Amsilati Darul Falah, Jepara, Jawa Tengah, yang diasuh oleh Kiai Haji Taufikul Hakim. Kemarin saya sempat berbicara, ngobrol di Instagram bersama teman SMA dari Pak Guru Gembul. Dia teman SMA Pak Guru Gembul, bahkan saya dikasih fotonya. Dia lagi foto berdua dengan Guru Gembul. Lalu dia mengatakan salah satu kelemahan Guru Gembul itu adalah nahwu sorof. Dia hanya belajar dari terjemahan. Lalu banyak pemikirannya yang ngawur ketika di SMA. Maka saya sebagai saudara Islam dengan Pak Guru Gembul mengatakan, Pak, monggo mondok di Amsilati Darul Falah di Jepara. Hanya 1 tahun Anda bisa baca kitab itu. Beliau, Kiai Haji Taufikul Hakim, sudah membuat metode namanya Amsilati. Dan itu diakui. 1 tahun saja, Pak. Agar sampai tidak baca terjemahan. Agar tidak tersesat seperti orang-orang ateis, seperti orang-orang liberal yang lain. Belajar dari terjemahan, lalu kritikannya seolah menjadi mujtahid mutlaqo. Lalu apa yang telah diberikan oleh orang-orang pengkritik ini untuk bangsa Indonesia? Saya penasaran. Lalu bagaimana kalau kita memandang ke sebuah pesantren Sidogiri misalnya? Pondok pesantren Sidogiri, saya 7 tahun atau 8 tahun mondok di pesantren Sidogiri. Jangan tanyakan apa yang telah diberikan Sidogiri terhadap bangsa Indonesia. Bahkan di sebuah website dijelaskan secara tegas bahwa pondok pesantren Sidogiri memiliki koperasi yang awalnya modalnya 13 juta, 11 tahun beraset 494 miliar. Ini diposting oleh Barometer Jatim. Bayangkan, Sidogiri, apalagi sekarang 2025, betapa banyak toko minimarket basmalah, ratusan cabangnya di Indonesia. Inilah yang disebut dengan kemandirian pesantren. Bahkan salah satu santri Sidogiri pernah berhasil juara lomba English competition, dan ini tingkat nasional. Pak Guru Gembul bisa nggak bahasa Inggris? Pernah nggak juara bahasa Inggris? Kan nggak pernah. Atau yang pernah diupload oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, diklat lanjutan kemandirian pesantren, peserta studi banding ke Pondok Pesantren Sidogiri, bahkan studi bandingnya ke Sidogiri. Bayangkan. Atau kalau kita lihat apa yang pernah diberikan Sidogiri kepada masyarakat, bantuan kelanjutan korban bencana alam Palu, ketika Palu terjadi bencana alam, banjir, fayudon, terjadi tsunami. Kemudian pernah diupload juga oleh Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, bahwa pesantren Sidogiri pernah menyalurkan bantuan kemanusiaan terhadap Palestina sebesar 1.063.700.000. Pak Guru Gembul pernah nggak sih melakukan seperti ini? Atau hanya ngomong saja bisanya? Atau bantuanlah Sidogiri pulihkan air bersih untuk 9 dusun terdampak banjir di Bondowoso. Ini yang paling baru, berita paling baru ini, tahun 2025. Kira-kira Pak Guru Gembul sudah berbuat seperti ini nggak sih kepada bangsa Indonesia? Ini baru sebagian, belum berita yang lain. Jadi
mohon kalau mengkritik pesantren itu jangan melalui oknum-oknumnya. Ada oknum kiai cabul misalnya, lalu seolah-olah semua pesantren seperti itu. Ada santri misalnya melakukan sebuah pelanggaran syariat, lalu seolah-olah semua pesantren seperti itu. Kita kalau beli jeruk 1 kilo, ada 1 jeruk yang rusak, yang dibuang yang rusak, jangan dibuang 1 kilo semua, itu geblek namanya. Begitu loh. Jadi memandang sebuah pesantren itu, lihatlah secara komprehensif. Jangan melihat oknum lalu seolah-olah pesantren semuanya seperti itu. Dan yang menilai pesantren jelek, rata-rata orang yang moralnya jauh dari agama, akhlak dan adabnya rata-rata rendah. Bahkan dari mereka yang mengaku-ngaku di KTP-nya Islam sering membuka aurat. Dan saya perhatikan di komentar-komentar, rata-rata yang mengkritik pesantren Lirboyo, Sidogiri dan lain sebagainya, satu dari kalangan Nasrani atau Kristen. Saya sudah cek itu di komentar-komentar itu. Ini oknum ya, nggak semua ya. Rata-rata dari Kristen, yang kedua dari Salafi Wahabi. Sekian, terima kasih. Tadi waktu saya masuk, ya oleh Kiai Haji Kafabih Makrus dari Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, saya disapa karena saya pernah mondok di Lirboyo. Benar Kiai, tapi mondoknya 1 hari saja. Tapi kan benar mondok. Walaupun 1 hari saya mondok. Pagi-pagi jam 2 udah dibangunin. Harus sembahyang di situ. Jadi saya merasa bahwa saya memang sangat dekat dengan Kiai. Tapi begini, semua tentara tanya mereka itu pasti dekat dengan Kiai. Tahu kenapa? Karena kalau mau berangkat perang, pasti yang dicari Kiai. Kenapa? Kalau kita berangkat perang, belum tentu kembali. Jadi kita berangkat dari muda, kita harus siap. Kita siap berkorban, kita siap memberi jiwa dan raga kita untuk negara dan bangsa. Saya ini selalu grogi kalau di depan kiai atau santri, karena saya juga mengaku bahwa mungkin ibadah saya mungkin kurang sempurna dan kurang baik. Tapi beberapa hal yang saya diberi oleh kiai-kiai saya diberitahu untuk orang Islam, kalau sudah merasa sudah saat-saat terakhir di dunia ini, kita harus mengucap 2 kalimat syahadat. Walaupun saya mengaku bahwa mungkin kurang sempurna ibadah saya, tapi saya memang meyakini Islam dan saya berusaha menjadi Muslim yang baik.